hiya tariqah, hiya at-tariqah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata kuncinya, siapa ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok manusia yang senantiasa berada pada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa berada pada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa berjalan di atas jalan yang ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tapaki adalah setiap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, setiap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Allah memberikan kekuatan kita untuk hadir sholat berjamaah, sholat subuh, dilanjutkan majelis ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tanda daripada Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hidup kita, pada diri kita. Yufaqihu fid din, orang tersebut dipahamkan, orang tersebut diajari, orang tersebut difaqihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang urusan-urusan agamanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah juga berjanji bahwasanya mereka yang berilmu, yang memiliki ilmu adalah mereka yang akan dinaikkan ataupun ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Dan juga barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia akan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia pulang kembali ke rumahnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majelis Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, pertemuan pertama setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Ya, alhamdulillah masih di suasana Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah menerima segala amalan-amalan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir kemarin kita sampai dalam pembahasan tentang Al-Firqah An-Najiyah. Penulis menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya mereka ini adalah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah hiruk-pikuk kerusakan yang dilakukan oleh manusia, di tengah dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, di tengah gelapnya kejahilan, di tengah gelapnya kemaksiatan, dan di tengah gelapnya dosa-dosa. Nah, mereka ini diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Bahkan akan ada selalu ada daripada umatku 'alal haqqi mansurah, yang selalu berada di dalam kebenaran. Yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Ya, tidak celaka dan tidak mampu mencelakai orang-orang selain mereka, dan orang-orang yang ingin membencinya dan orang-orang yang ingin merusaknya tidak mampu, karena mereka senantiasa berada di dalam kebenaran, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, bermujahadah, istiqomah dalam kebenaran. Ya. Orang-orang yang membencinya tidak, ya, dan orang-orang yang tidak suka dan orang-orang yang ingin, ya, mensesatkan mereka, jemaah yang dirahmati Allah, itu tidak bermanfaat, ya. Hatta ya'tiya amrullah, kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, sampai dari saking rusaknya kondisi manusia pada saat itu, mudah-mudahan, ya, kita tidak sampai kepada masa-masa yang begitu rusak, jemaah yang dirahmati Allah, sampai seorang hamba yang tidak kenal lagi siapa itu Allah. Ya, sampai-sampai Allah juga mengutus angin sepoi-sepoi, ya, yang melewati, ya, ketiak mereka, kemudian mencabut roh mereka sehingga mereka wafat secara perlahan, kemudian wafat secara, ya, husnul khatimah. Wa yab'atsullah rihan rihuha rihul misk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis juga disebutkan, ya, mengutus, ya, mengirim angin, yang angin sepoi-sepoi tersebut wangi misik, ya. Wa massuha massul harir, kemudian sentuhannya itu sentuhan selembut sutra. Fala tutraku ahadan fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman illa qabatuhu. Kemudian Allah tidak meninggalkan seseorang meskipun dalam dirinya sedikit keimanan. Di tengah rusaknya manusia itu pasti Allah akan cabut ruhnya, jemaah yang dirahmati Allah. Thumma yabqa syirarun nasi fa'alaihim taqumus sa'ah. Kemudian setelah semua orang yang beriman, meskipun sedikit keimanannya itu diambil oleh Allah, ditarik oleh Allah, dimatikan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tersisa adalah manusia yang paling buruk, seburuk-buruk manusia, tidak mengenal Allah, bahkan Allah, kalimat Allah pun mereka tidak tahu siapa itu Allah. Sepertinya dahulu orang-orang tua kami pernah menyebutkan, sepertinya orang-orang tua kami dahulu, pendahulu-pendahulu kami ini pernah mengatakan Allah, dan tapi kami tidak tahu apa yang dimaksud dengan Allah, siapa Allah itu, jamaah yang dirahmati Allah. Fa'alaihim taqumus sa'ah. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepada kita, dan seburuk-buruk manusia itulah yang tersisa pada akhir zaman tersebut, ya, ditegakkan hari kiamat, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, Syekh juga melanjutkan pembahasannya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah disampaikan siapa Al-Firqah An-Najiyah, siapa kelompok yang ditolong oleh Allah, yang diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berada dalam kebaikan, ya.
tidak akan disesatkan oleh orang yang tidak suka dan membencinya, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau juga menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah, ya, hiya tariqah, hiya at-tariqah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata kuncinya, siapa ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok manusia yang senantiasa berada pada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa berada pada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa berjalan di atas jalan yang ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tapaki adalah setiap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, setiap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau kita geser sedikit kepada penjelasan yang dijelaskan oleh para ahli hadis, ya, apa itu sunnah, apa itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka mengatakan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin, ya, wa taqririn, ya, sifatin khuluqiyatin au khalqiyatin. Sunnah Rasulullah itu, ya, hadis Rasulullah itu, kata para ulama ahli hadis, apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, setiap perkataan beliau, ya, kemudian setiap perbuatan beliau dan setiap penetapan beliau, keputusan beliau, ya. Kemudian hadis itu juga, sunnah itu juga adalah, ya, penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara jasad Rasulullah ataupun baik secara khuluq, ya, ataupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu tentu hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perbuatan Rasulullah, ya, maka kalau disebutkan tentang apa itu sunnah, yaitu apa itu hadis, maka perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian, ya, penciptaan Rasulullah, baik, ya, hadis, baik secara lahiriah Rasulullah, jasadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka itu disebutkan ahlus sunnah. Maka kita berada pada itu semuanya, ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan perkataan Rasulullah, ya, dalam hadis innamal a'malu binniyat, ini namanya sunnah, ya, ini namanya thariqah, ini adalah arahan jalan Rasulullah, ya. Setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Ahli fikih menjelaskan bahwasanya an-niyah yafsilu bainal ibadah wal adah. Ya, niat itu yang membedakan antara kebiasaan semata dan ibadah, ya. Maka seorang hamba apabila ia mandi, ia akan dibedakan oleh niatnya. Mandi itu terhitung sebagai ibadah atau hanya kebiasaan saja, ya, yang menyegarkan badan, ya. Yafsilu bainal adah wal ibadah, atau yafsilu bainal ibadah wal adah. Kalau seorang itu mandi, ya, diniatkan ibadah, maka ia akan mendapatkan ibadah, pahala ibadah. Maka sebaliknya, kalau ia mandi hanya kebiasaan saja, maka, ya, yang didapatkan hanya rasa segar saja dan rasa nyaman, jamaah yang dirahmati Allah. Innamal a'malu binniyat. Kemudian juga wa af'alihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan hadisnya sallu kama raaitumuni usolli. Ya, hadis ini mengandung, ya, sunnah perkataan dan juga sunnah perbuatan. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, salatlah sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Dan juga wa taqriratihi, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga penetapan, ya. Contohnya yang ditetapkan oleh Rasulullah berupa, ya, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sahabat yang, ya, menemui hewan yang begitu besar ataupun ikan yang terdampar, ya, di pantai, itu ikannya besar sekali.
Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah hukumnya apabila kami memakan ikan yang ukurannya besar tersebut, wahai Rasulullah, bahkan lebih besar daripada kami? Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ditetapkan ya bahwasanya bangkai daripada lautan itu hillun wa tahurun ma'uhu, ya, bangkainya ataupun ikannya ya itu adalah halal, kemudian airnya adalah tahur. Begitu juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Imam At-Tirmidzi ya, seorang imam ya yang lahir di Termet, jamaah yang dirahmati Allah, ya, di salah satu provinsi di daerah Uzbekistan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Uzbekistan ini kemarin sempat viral ketika pertandingan Indonesia melawan ya timnas nasional melawan Uzbekistan yang dimenangkan oleh ya Uzbekistan, jamaah yang dirahmati Allah. Dan ternyata ini adalah tempat kelahiran Imam At-Tirmidzi, muhaddits, jamaah yang dirahmati Allah, dari Termet ya. Di situ disebutkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyahnya ya tentang ya sifat Rasulullah secara jasad dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya secara ya akhlak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang ya apabila ia tersenyum adalah senyumnya adalah senyum yang manis. Apabila Rasulullah itu berjalan itu tegak, jamaah yang dirahmati Allah, seolah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sedang ya menuruni sebuah turunan atau menaiki sebuah tanjakan, maka tegak. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang berdada bidang, kata ya Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyahnya. Maka ini semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya yang disampaikan oleh Syekh ya tentang makna ahlus sunnah wal jamaah. Maka setiap orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah harus berada dalam ya koridor ini, jamaah yang dirahmati Allah. Karena bisa saja orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah ya tetapi pada hal yang sama, pada waktu yang sama justru dia tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maka pada saat itu dia bukan menjadi ahlus sunnah wal jamaah sampai dia kembali kepada rel dan ya aturan-aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, baik hadis perbuatannya, kemudian hadis perkataannya, kemudian hadis penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasummu ahlas sunnati liityanihim walintisabihim li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah karena lintisabihim ya, karena mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, duna ghairiha, dan bukan yang lainnya ya, minal maqalat, dari setiap perkataan, wal madzahib bi khilafi ahlil bidah, jamaah yang dirahmati Allah ya, dari madhab ya yang lainnya ya daripada ahlul bid'ah, jamaah yang dirahmati Allah ya. Jadi dalam pembahasan tauhid ini biasa sudah dikatakan ahlus sunnah, ahlul bid'ah ya, biasanya para ulama akan ya mengatakan ya khawarij, kemudian jahmiyah ya, paham-paham ya di dalam teologi, sempalan-sempalan itu dikatakan sebagai ahlul bid'ah, kemudian qadariyah, kemudian mu'tazilah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dikatakan ahlul bid'ah, kata penulis, kata Syekh, fa innahum yunsabuna ila bid'ihim wa dhalalatihim ya, dikatakan ahlul bid'ah karena ya mereka ya karena bid'ah mereka dan karena kesesatan mereka dalam memahami akidah, dalam memahami ya tauhid, ya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan kal qadariyah wal murji'ah ya, dan qadariyah sebagaimana yang sudah kami sebutkan, dan juga al murji'ah ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa murji'ah yang disebutkan ya di dalam kitab ini sampai dikatakan ahlul bid'ah ya? Al murji'ah ini ya al irja, jamaah yang dirahmati Allah ya, oleh para ulama dikatakan al irja ya, mengakhirkan ya, maksudnya mengakhirkan adalah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, al-irja ini mengakhirkan ya di dalam tauhid ya, di dalam iman mereka berkeyakinan bahwasanya ya amal itu ya tidak masuk daripada, bukan bagian daripada keimanan ya. Mereka cukup tasdiqun bil qalbi ya, cukup ya mengimani saja di dalam hati, jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya ini dikatakan ya irja ya, dikatakan murji'ah ya, orang-orang yang berpahaman seperti itu
Ya, padahal Ahlussunnah wal Jamaah ya berkeyakinan bahwasanya iman itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, al-qaulu bil lisan ya, mengatakan dengan lisan ya. Kemudian ya, i'tiqadun bil qalbi, kemudian keyakinan yang kuat di dalam hati ya. Wal amalu bihi bil arkan, kemudian buah daripada iman tersebut ya kemudian diamalkan dalam bentuk amalan sehari-hari, al jawarih, anggota tubuh jamaah yang dirahmati Allah. Sedangkan al-murji'ah ini ya berkeyakinan tidak perlu amal ya, cukup dikatakan sudah sempurna imannya apabila sudah mengakuinya di dalam hati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan itu tidak bermanfaat terhadap keimanan ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bermanfaat ya. Sebagaimana amal soleh tidak akan menambah keimanan, sebagaimana juga kekufuran tidak akan berbahaya, tidak akan mengurangi keimanan tersebut. Maka siapapun ya, baik mereka ya tidak beramal ataupun mereka kafir kepada Allah, tetap mereka dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dikatakan al-irja, dikatakan ya murji'ah, mengakhirkan ya, meniadakan ya. Dan paham ini jamaah yang dirahmati Allah bukan paham yang baru. Kebid'ahan ini ya bukan ya bid'ah yang baru jamaah yang dirahmati Allah. Justru ya mereka ini atau pemahaman ini muncul di akhir-akhir ya abad yang pertama Al-Hijri jamaah yang dirahmati Allah, yang tempatnya pun bukan main-main, tempatnya di Kufah ya. Sampai-sampai para ulama menjelaskan wa awwalu man takallama fi dzalika Hammad bin Abi Sulaiman ya. Jamaah yang dirahmati Allah ya. Itu ya adalah pemahaman murji'ah ya, dan juga disampaikan juga bid'ah itu seperti Rafidhah ya, Syiah Rafidhah wal Khawarij. Kita tahu semuanya jamaah yang dirahmati Allah, Rafidhah ya menolak ya, awalnya mereka adalah ya mereka yang ya, menjadi pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka Rafidhah ya. Keyakinan mereka, tauhid mereka, akidah mereka ya, akidah yang ya dipahami oleh mereka mencaci para sahabat, kemudian menghina para sahabat, merendahkan para sahabat, itu adalah bagian-bagian daripada keimanan mereka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah biasa ya, Rafidhah ya. Kemudian Al-Khawarij jamaah yang dirahmati Allah ya, yang memiliki pemahaman bahwasanya mereka yang berbuat dosa besar itu Khawarij, kata mereka yang berbuat dosa besar itu ya mereka dikatakan ataupun otomatis mereka adalah kafir jamaah yang dirahmati Allah. Ini pahaman yang disampaikan ataupun dipahami ya kebid'ahan oleh Khawarij, bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu otomatis dia masuk ke dalam kekafiran jamaah yang dirahmati Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya meyakini, berkeyakinan dalam imannya berbeda dengan Khawarij ya. Orang yang melakukan dosa besar itu tidak lantas mereka langsung kafir. Orang yang melakukan dosa besar itu mereka apabila mereka bertaubat maka dia akan diampuni, dan adapun apabila mereka tidak bertaubat ya mereka akan mendapatkan dosa jamaah yang dirahmati Allah, dan dosanya itu akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat ya. Itu ya pemahaman yang dipahami, akidah yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sama dengan yang dipahami oleh Khawarij jamaah yang dirahmati Allah. Sebagaimana juga Rafidhah ya, Rasulullah SAW menyampaikan tidak boleh seorang mukmin itu menghina para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW juga, barang siapa yang menghina sahabatku, merendahkan sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, maka mereka sama saja juga sudah merendahkanku dan menghinaku jamaah yang dirahmati Allah. Karena sahabat Rasulullah ini memiliki kategori ya ataupun ya sebagai manusia yang udul ya. Mungkin mereka berbuat kesalahan tapi mereka adil jamaah yang dirahmati Allah. Mereka tidak akan pernah berbohong. Hadis-hadis yang disampaikan oleh mereka tentu adalah kebenaran dari Rasulullah SAW ya. Maka seseorang tidak boleh merendahkan ya sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan Rafidhah ini terbiasa ya
Apalagi kalau kita pelajari sebab dan asal muasal, ya tentu panjang, ya mengapa mereka merendahkan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun daripada sahabat-sahabat Rasulullah harus kita hormati, harus kita tinggikan derajatnya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus menyebut mereka sahabat Rasulullah ini sebagai radhiyallahu anhum di dalam Al-Quran. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wal jamaah, ya ahlus sunnah tadi disebutkan. Kemudian wal jamaah lughatan al firqatu al mujtami'atu minan nas, ya kelompok, ya sekelumpulan manusia. Wal muradu bihim huna ya alladzina ijtama'u alal haqqi ats-tsabit bil kitabi was sunnah. Maksudnya adalah mereka yang berkumpul, mereka ya yang bersama-sama di dalam kebenaran, ats-tsabit bil kitabi was sunnah, yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Mengapa jamaah yang dirahmati Allah seperti itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, taraktu fikum amrain, ya aku meninggalkan sepeninggalku, kata Rasulullah, dua perkara, intamassaktum bihima lan tadillu abada. Apabila dua perkara ini kalian pegang baik-baik, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, ya Al-Qur'an, Alkitab kata Rasulullah, ya kemudian wasunnatu rasulihi, Al-Qur'an ya yang menjadi pegangan, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, kata Rasulullah, wa sunnatu khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Ya juga, ya hendaklah kalian senantiasa berada dalam sunnahku dan sunnah ya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Jamaah yang dirahmati Allah, maka al-jamaah ini mereka yang berkumpul di dalam kebenaran, ya di dalam al-haq yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah. Siapa mereka? Ya wahum as-sahabah wattabi'una lahum bi ihsanin walau kanu qillah. Jadi ukurannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ukuran para sahabat yang murid langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan di dalam hadisnya, ya khairul quruni qarni tsumma alladhina yalunahum tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah masaku bersama para sahabat Rasulullah, kemudian masa setelahnya para tabi'in, kemudian masa setelahnya para tabi'ut tabi'in. Ini akan kita ikuti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Maka para ulama ya ada kesepakatan ya yang ya disampaikan oleh para ulama, ya masa salaf itu, salafus salih itu adalah terhenti sampai tahun 300 Hijriah jamaah yang dirahmati Allah. Itu masa salafus salih, masa salaf ya. Itu ya berakhir pada tahun 300 Hijriah. Yang ulama mengatakan seperti itu berasumsi bahwasanya 300 Hijriah itu masa daripada periode akhir daripada tabi'ut tabi'in, murid daripada tabi'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang senantiasa berada dalam kebenaran, ya mengikuti kebenaran meskipun kita sendirian. Fa innaka antal jamaah hina idzin, ya, dan engkau itu meskipun sendirian tapi engkau berada dalam kebenaran, berada dalam Islam yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang disampaikan oleh para ulama, ya itulah ya tauhid yang benar, itulah iman yang benar, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa huwal imanu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal ba'thi ba'dal maut, dan juga mengimani hari kiamat setelah kematian. Maka seorang hamba tidak ada yang tidak sebagaimana yang dipahami oleh para ateis, misalkan tidak ada kehidupan setelah kematian, tapi seorang yang beriman dan imannya benar, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan Ahlussunnah wal Jamaah itu beriman kepada qadar, takdir, baik itu
itu takdir buruk maupun takdir baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan oleh ya Syekh dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah pengertiannya. Jamaah yang dirahmati Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan selalu ditetapkan dalam keimanan, ya selalu ditetapkan daripada jalan-jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan tidak sebagaimana umat yang disebutkan di akhir zaman, mereka rusak sekali ya sampai tidak ada lagi kebaikan pada mereka, dan atas mereka lah ya ditegakkan hari kiamat. Kita bermohon kepada Allah berlindung daripada keburukan-keburukan itu semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.